Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Prasasti Telaga Batu ditemukan pada kerajaan A. Sriwijaya, B. Demak, C. Kutai, D. Tarumanegara, E. Majapahit. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Sriwijaya. Penjelasannya adalah, prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang tahun 1935 yang berisi tentang kutukan untuk mereka yang berbuat jahat di Kedautan Sriwijaya dan kini disimpan pada Museum Nasional Jakarta. Pada tahun 1959 lewat sebuah kudeta disertai kerusuhan massal, Fidel Castro berhasil mengambil alih pucuk pimpinan Kuba dari tokoh Presiden Kuba sebelumnya yaitu A. Fulgencio Batista, B. Ramos Horta, C. Raul Castro, D. Hugo Chavez. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Fulgencio Batista. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000 tanggal A. 7–18 Agustus tahun 2001, B. 8–28 Agustus tahun 2001, C. 7–18 Agustus tahun 2000, D. 8–28 Agustus tahun 2000, E. 7–8 Agustus tahun 2001. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu 7–18 Agustus tahun 2000. Penjelasannya adalah, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000 pada tanggal 7–18 Agustus tahun 2000. Lembaga negara yang dibentuk bersamaan dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 adalah A. MPRS dan DPD, B. MPRS dan DPAS, C. MPR dan DPR, D. MPR dan DPA, E. MPRS dan DPRS. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu MPRS dan DPAS. Di bawah ini yang bukan merupakan pahlawan pergerakan nasional Indonesia ialah A. Untung Surapati, B. Cipto Mangunkusumo, C. Dewi Sartika, D. Hashim Asyari, E. Danudirja Setiabudi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Untung Surapati. Penjelasannya adalah Abdul Muiz, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, H. Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Danudirja Setiabudi, Dewi Sartika, H. Fahrudin, Kiai Haji Hashim Asyari, H. Ir. Juanda Kartawijaya, Raden Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantara, Maria Walanda Maramis, Kiai Haji Mas Mansur, Muhammad Husni Tamrin, Prof. Muhammad Yamin SH, H. Umar Said Cokro Aminoto, H. Samanhudi, Soekarjo Wiryo Pranoto, Supeno, Dr. Sutomo, Suryo Pranoto, Sultan Syahrir, Wage Rudolf Supratman, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Zainul Arifin. Menurut Kusnardi dan Ibrahim, 1983, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang A. Tertulis, B. Tidak tercatat, C. Tidak tertulis, D. Tercatat, E. Mutlak. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tertulis. Penjelasannya adalah, menurut Kusnardi dan Ibrahim, 1983, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan adalah wujud pengalaman Pancasila yaitu sila ke A. Sila 4, B. Sila 5, C. Sila 2, D. Sila 3, E. Sila 1. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Sila 5. Dalam UU No. 22 tahun 2003, jumlah anggota DPR adalah A. 450, B. 550, C. 250, D.
350, E. 650. Jawaban yang benar adalah, pilihan E, yaitu 650. Penjelasannya adalah, Pasal 17 ayat 1, anggota DPR berjumlah 550 orang. Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang penghormatan dan pengakuan negara Indonesia terhadap HAM. Bab ini telah mengalami amandemen yang disahkan pada A. Tanggal 18 Agustus tahun 2000, B. Tanggal 21 Oktober tahun 1999, C. Tanggal 10 Agustus tahun 2002, D. Tanggal 9 November tahun 2001, E. Tanggal 19 Oktober tahun 1999. Jawaban yang benar adalah, pilihan A, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 2000. Bentuk negara yang terdiri dari negara-negara bagian, di mana urusan dan kedaulatan negara terbagi dua yaitu pada pemerintah federal dan negara bagian, disebut A. Negara dominion, B. Negara uni, C. Negara sistem desentralisasi, D. Negara serikat, E. Negara kesatuan. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu negara serikat. Penjelasannya adalah, negara serikat dalam memahami bentuk negara, perlu dibedakan dengan bentuk kenegaraan. Dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah bentuk negara, bukan bentuk kenegaraan. Bentuk negara secara umum terbagi menjadi dua bagian. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia setelah proklamasi yang dilakukan PPKI adalah A. Ditetapkannya sistem multipartai, B. Dibentuknya kabinet yang pertama, C. Dibentuknya Kenip pengganti MPR, D. Ditetapkannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, E. Disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang benar adalah, pilihan E, yaitu disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern, merupakan jenis ideologi. A. Monarkisme, B. Kapitalisme, C. Liberalisme, D. Fundamentalisme, E. Sosialisme. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu fundamentalisme. Penjelasannya adalah, fundamentalisme adalah paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern. Pengaturan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945 pada A. Aturan peralihan Pasal 2, B. Aturan peralihan Pasal I, C. Aturan tambahan Pasal I, D. Aturan peralihan Pasal 3, E. Pasal 24C. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu aturan peralihan Pasal 3. Penjelasannya adalah, aturan tambahan Pasal I, Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003, aturan peralihan Pasal 3, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Aturan peralihan Pasal 2, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Aturan peralihan Pasal I, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 24C Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR telah memakzulkan Presiden RI yakni KH Abdurrahman Wahid berdasarkan A. Tep MPR nomor 7 MPR 1973. B. Peraturan MK nomor 21 tahun 2009. C. Tep MPRS nomor 33 MPRS 1967. D. Tep MPR nomor 2 MPR 2001. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu Tep MPR nomor 2 MPR 2001. Penjelasannya adalah, C. Pemakzulan Presiden Ir Soekarno A tentang keadaan Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. B. Tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden.
Dalam proses mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi pertempuran di daerah-daerah, berikut tokoh pertempuran daerah Ambarawa yang gugur. A. Moh Toha. B. Moku Ginto. C. Kol Sudirman. D. Letkol Isdiman. E. Sukarni. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Letkol Isdiman. Penjelasannya adalah, Letkol Isdiman yang gugur kemudian digantikan oleh Kol Sudirman, pangkatnya belum jenderal, dalam pertempuran memperebutkan area Ambarawa. Diperebutkan oleh Indonesia dan Belanda karena area Ambarawa sangat-sangat strategis. Pada awal kemerdekaan hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan A. Italia. B. Ghana. C. Belanda. D. Jepang. E. Brasil. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Jepang. Penjelasannya adalah, dalam sejarah hukum kewarganegaraan di Indonesia, Indonesia pernah menggunakan hasil konferensi meja bundar KMB di awal-awal masa kemerdekaan. Salah satu keputusan KMB adalah pemberlakuan stelsel aktif dengan hak opsi bagi penduduk Indonesia keturunan Eropa. Sedangkan penerapan stelsel pasif dengan hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan timur asing seperti keturunan Cina, Korea, Arab dan Jepang. Pergantian sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1945 didasarkan pada A. Maklumat Wakil Presiden nomor 12 tanggal 16 Oktober tahun 1945. B. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November tahun 1945. C. Maklumat Wakil Presiden nomor IX tanggal 16 Oktober tahun 1945. D. Maklumat Wakil Presiden nomor Si tanggal 16 Oktober tahun 1945. E. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Andi ditangkap polisi karena melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang anak tewas. Ia dijatuhi hukuman selama 13 tahun penjara oleh pengadilan setempat. Peran pengadilan dalam pengendalian sosial tersebut sesuai dengan kedudukannya sebagai A. Badan hukum yang menjaga ketertiban. B. Tempat mengadukan masalah hukum. C. Lembaga penegak hukum. D. Tempat menanyakan masalah hukum. E. Lembaga yang mengatur kesejahteraan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu lembaga penegak hukum. Penjelasannya adalah, pengadilan, lembaga penegak hukum berfungsi menentukan kepastian hukum bagi para pelanggar norma hukum. Kejatuhan pemerintah Orde Baru karena sebab di bawah ini, kecuali A. Pelanggaran HAM. B. Pihak asing. C. Hilangnya kepercayaan rakyat. D. KKN. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu pihak asing. Program Kominfo untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum dengan menggunakan sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya adalah A. Program registrasi ulang kartu prabayar. B. Program registrasi ulang kartu seluler. C. Program registrasi kartu prabayar. D. Program registrasi kartu perdana. E. Program registrasi kartu sarana komunikasi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu program registrasi ulang kartu prabayar. Penjelasannya adalah, program registrasi ulang kartu prabayar Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dimulai sejak tanggal 31 Oktober tahun 2017. Program ini merupakan wujud hadirnya negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum dengan menggunakan sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya. Gerakan Non-Blok GNB merupakan organisasi yang tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur. Tokoh-tokoh di bawah ini merupakan penggagas dari gerakan non-blok, kecuali A. Soekarno dari Indonesia. B. Gamal Abdul Nasser dari Mesir. C. Mahatma Gandhi dari India. D. Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Mahatma Gandhi dari India. Penjelasannya adalah, ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menimbulkan dampak yang sangat besar bagi negara-negara berkembang khususnya dan dunia pada umumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kekuatan baru yang bersifat netral maka muncullah gagasan pembentukan gerakan non-blok atau GNB. Di antara para penggagas organisasi tersebut adalah sebagai berikut.
Pada tahun berapa Menteri Kebudayaan Indonesia telah membuat program Visit Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata terutama keragaman budaya di Indonesia yang terkenal sangat unik? A. 2005, B. 2009, C. 2003, D. 2008, E. 2007. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu 2008. Penjelasannya adalah, pemerintah menetapkan tahun 2008 sebagai Tahun Kunjungan Indonesia, Visit Indonesia YR atau VIY 2008 dengan mengambil momentum peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional. Berikut ini yang bukan merupakan organ utama PBB adalah A. Dewan Perwakilan, B. Dewan Keamanan, C. Sekretariat, D. Majelis Umum, E. Mahkamah Internasional. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Dewan Perwakilan. Hindia Belanda, Nederlands Indi berasal dari bahasa Latin yang berarti A. Samudra Hindia, B. India dan pulau-pulau di Samudra India, C. Pulau Seberang, D. Pulau-pulau di Samudra India, E. Kepulauan Laut Selatan. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu India dan pulau-pulau di Samudra India. Penjelasannya adalah berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos yang berarti India dan pulau-pulau di Samudera India. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang berakibat merugikan negara. Pernyataan ini terdapat dalam A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang bukan merupakan raja kerajaan Singasari adalah A. Tohjaya, B. Raden Wijaya, C. Ken Arok, D. Anusapati, E. Kertanegara. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Raden Wijaya. Reaksi dunia internasional atas agresi militer Belanda II ditunjukkan melalui penyelenggaraan konferensi internasional pada awal tahun 1949 yang secara khusus membahas masalah Indonesia. Konferensi ini diprakarsai oleh negara sahabat Indonesia, yaitu A. Pakistan, B. Sri Lanka, C. India, D. Birma, E. Filipina. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu India. Penjelasannya adalah, reaksi dunia internasional atas agresi militer Belanda II ditunjukkan melalui penyelenggaraan konferensi Inter-Asia di New Delhi, diprakarsai India, 1949 yang secara khusus membahas masalah Indonesia. Uni Soviet berusaha menanamkan pengaruhnya di negara-negara lain melalui A. Politik air hangat, B. Pakta Warsawa, C. Perang Dingin, D. Penciptaan Sputnik, E. Kerjasama dalam ideologi komunis. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu kerjasama dalam ideologi komunis. Penjelasannya adalah muncul setelah adanya dua negara adik kuasa antara AS dengan Uni Soviet, dan berlanjut dengan adu kekuatan dalam segala bidang. Di bawah ini adalah teori-teori asal mula terjadinya negara, kecuali A. Teori kekuasaan, B. Teori perjanjian masyarakat, C. Teori ketuhanan, D. Teori kedaulatan, E. Teori hukum alam. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teori kedaulatan. Penjelasannya adalah, teori asal mula terjadinya negara yang dimaksud adalah teori terbentuknya negara, yakni teori ketuhanan, teori hukum alam, teori perjanjian, dan teori kekuasaan. Siapakah nama Menteri Wanita kedua Indonesia? A. Rasuna Said, B. N. Hadini, C. S.K. Trimurti, D. Dewi Sartika, E. Siti Hartinah. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu S.K. Trimurti. Penjelasannya adalah S.K. Trimurti atau S.K. Trimurti adalah wartawan, penulis dan guru Indonesia yang mengambil bagian dalam gerakan kemerdekaan Indonesia terhadap penjajahan oleh Belanda
dia kemudian menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama dan Menteri Wanita kedua di Indonesia dari tahun 1947 sampai 1948 di bawah Perdana Menteri Indonesia Amir Syarifuddin.